Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang penuh kasih setia, penuh dengan rahmat. Terima kasih untuk hari baru ini kembali kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9-10. Tertulis demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara yang dikasih Tuhan, istilah insecure mulai digunakan di tahun 1940-an. Tapi istilah insecure ini mulai menjadi tren di Indonesia sejak sekitar tahun 2019 sampai 2020. Dan bahkan sampai saat ini, kata insecure menjadi kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Makna sederhana dari insecure adalah perasaan minder, rendah diri atau kurang percaya diri. Penyebabnya bisa macam-macam. Ada orang yang merasa insecure dengan kondisi dirinya karena merasa bahwa berat badannya tidak ideal atau wajahnya tidak terlalu cantik, atau merasa insecure karena pakaian yang digunakan, outfitnya jelek, tidak sesuai dengan tren yang ada, dan berbagai insecurity yang lainnya. Ada satu perasaan insecure yang disebabkan oleh karena dosa. Perasaan insecure karena dosa membuat orang menjadi enggan untuk mendekat pada Tuhan, enggan untuk berdoa, merasa tidak layak untuk beribadah, kehilangan damai sejahtera, merasa cemas karena takut dosanya diketahui orang, atau takut mengalami penghukuman. Kita perhatikan dalam kitab Kejadian 3 ayat 9-10 ini, tertulis, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?' Ia menjawab, 'Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi.'" Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka merasa takut. Mereka merasa insecure oleh karena dosa yang telah mereka perbuat. Sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak merasa malu di hadapan Tuhan, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan takut berjumpa dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, mereka merasa insecure untuk dijumpai oleh Tuhan. Keberdosaan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri, kehilangan damai sejahtera, kehilangan keberanian, dan yang ada adalah kecemasan dan ketakutan serta rasa bersalah. Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Sekalipun di sini Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Tapi pada kenyataannya Tuhan sudah tahu Adam dan Hawa itu ada di mana. Bersembunyi dari Tuhan tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera, tidak akan pernah mendatangkan pengampunan, justru akan memperpanjang perasaan kecemasan, perasaan insecure, dan perasaan tidak percaya diri. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan ketika ada perasaan insecure oleh karena dosa? Yang harus kita lakukan adalah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan meminta pengampunan, serta pemulihan, serta bertobat dan meninggalkan segala dosa kita.
Tuhan itu setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Tuhan akan menuntun kita oleh Roh Kudus-Nya, membawa kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Kita semua manusia yang ada di dunia ini telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur karena Tuhan masih mau melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia masih mau menerima kita dan mau mengampuni kita. Mari jangan biarkan perasaan insecure karena dosa menguasai diri kita dan membuat kita tidak bebas melangkah dalam perjalanan hidup ini. Singkirkan segala perasaan insecure oleh karena dosa dengan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan, sumber keselamatan, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengajar kami untuk datang kepadamu. Allah, sumber damai sejahtera, sumber pengampunan, sumber kehidupan kekal, sumber keselamatan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan sangat baik. Engkau mau menerima kami dan mau melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami yang berdosa Engkau ampuni, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, dan Engkau bawa masuk dalam kasih karunia-Mu yang begitu berharga. Terima kasih Tuhan karena damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hati kami, sehingga kami tidak tertuduh dan tidak merasa bersalah oleh karena dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Tapi kami mengalami damai sejahtera oleh karena pengampunan, dan Engkau menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk pengampunan, keselamatan, dan anugerah hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Berkati kami terus ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.